Halo para sedulur, piye kabar lur? Enak zamanku toh. Oke. Misal ya, andaikan kalian pergi ke suatu tempat untuk bekerja lah, untuk merantau, tapi ketika kalian merantau untuk mencari uang yang sangat banyak, sangat banyak, itu malah berakhir dengan sangat-sangat tragis. Kalian bisa mikirin nggak? Bisa bayangin nggak? Gimana ngerinya? Nah, jadi kali ini gua hadir kembali lagi dengan kisah yang sangat mengerikan, yang tentunya nggak jauh-jauh seperti hal itulah, dimana dirinya tuh merantau dan berakhir dengan sangat tragis. Jadi kisah kali ini berasal dari tanah Banten. Mungkin kalau kalian tahu, ini adalah kasusnya Eno Cangkul. Mengapa ini bisa disebut dengan Eno Cangkul? Karena kematiannya itu ya berakhir dengan sangat-sangat tragis, dimana ada gagang pacul di itunya, dia menancap sampai menembus ke paru-paru, cok. Gila, gua gak bisa bayangin, sumpah. Nancep di itunya sampai paru-paru. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Nah, sebelum untuk mengetahui bagaimana kejadian mengenai kisah ini, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi gadis ini memiliki nama Eno Fatihah atau bisa disebut dengan Eno. Ini lahir pada tanggal 6 Oktober 1997 di Kampung Bakir, Provinsi Banten. Nah, jadi gadis yang berusia 18 tahun pada saat itu merupakan gadis yang sangat-sangat pekerja keras, yang sangat mandiri, pokoknya wanita independen lah. Dan pada dasarnya karena dia tuh sejak SMA tuh dia nggak mau ngerepotin kedua orang tuanya. Akhirnya setelah lulus SMA, dirinya tuh mendapatkan pekerjaan sebagai operator di pabrik di salah satu provinsi Banten, dan diharuskan untuk merantau. Hal ini karena memang jarak rumah dengan pekerjaannya dia itu cukup jauh, dan kebetulan juga di pabrik itu ada sebuah mes untuk karyawannya. Makanya dia mau nggak mau harus tinggal di mes tersebut. Terus di pekerjaannya, setelah dirinya menjalani pekerjaannya ini, Eno ini merupakan orang yang sangat populer sekali. Karena karena memang dasarnya tuh si Eno ini sangat-sangat cantik, kemudian udah pekerja keras juga, ya pokoknya idaman banget lah. Terus ditambah ramah pula juga, cok. Gila, siapa coba yang nggak mau sama si Eno? Ya makanya gua nggak heran sih kalau memang Eno ini sangat-sangat sangat-sangat disukai lah oleh banyak orang. Nah, terus kalau ditarik permasalahannya mengenai kasus ini, ya mungkin kalian udah bisa nebak sih. Benang merah dari kasus ini adalah tentang percintaan. Nah, singkat cerita, pada saat dia bekerja, ternyata karena mungkin kebiasaan untuk bersama kali ya, makanya ada salah satu karyawan yang ada di sana yang bernama Imam itu suka sama si Eno. Akhirnya dia karena memang suka, dia mencoba memberanikan diri untuk mendekatinya. Tapi karena karena memang Eno ini nggak suka kali ya, makanya dia tidak menggubris lah apa yang telah dilakukan Imam kepada si Eno. Kayak chatnya dicuekin, ya perhatiannya pokoknya dia nggak terlalu menggubris lah. Dan Eno ini menganggap Imam ini sebagai teman kerjanya. Hingga suatu saat si Imam ini memberanikan diri untuk menembak si Eno. Tapi karena memang pada dasarnya Eno ini tidak mau, makanya dia menolak secara halus lah, karena dirinya itu takut menyinggung perasaan si Imam. Kayak, maaf ya Mam, gua sebenarnya nggak mau pacaran terlebih dahulu, gua mau fokus, mau cari uang, ya gua mau banggain kedua orang tua dulu deh. Makasih banyak ya karena kamu telah menyampaikan, tapi sekali lagi sorry, gua tidak bisa menerima cintamu. Nah, dari situ si Imam ini nampaknya tidak berputus asa. Dia mencoba dan mencoba sampai sampai Eno ini benar-benar luluh di hadapan si Imam. Makanya setiap hari dia tetap chat, dan di chatnya itu kalau kalian tahu, itu tiap hari itu dikirimin kata-kata romantis, cok. Ya mungkin pikirannya si Imam ini dengan chat seperti itu perlahan-lahan membuat si Eno ini suka sama si Imam. Tapi kalau dipikir ya, kalau udah namanya nggak suka terus dichatin kayak gitu tiap hari dengan kata-kata romantis, bukannya suka malah ilfil, cok, kalau menurut gua, sumpah. Kalau kalian gimana? Pasti kalian ilfil juga kan? Tapi karena memang si Eno ini memiliki jiwa keprofesionalismenya yang sangat tinggi di bidang pekerjaannya,
Makanya setiap kali dirinya tuh bertemu dengan si Imam, Eno ini tetap ya biasa aja lah, tidak ada kayak sikap menjauhi. Ya pokoknya seperti itulah. Kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Kalian tahu gak sih Lur? Ternyata apa ya? Respon si Imam ini ternyata beda banget sama si Eno. Si Eno kan tadi biasa aja ya, yang kalau di bidang, kalau di kerjaan sudah biasa, terus dia tuh ngeresponnya malah sakit hati cok. Dia malah jengkel sama si Eno. Kayak anjing betul si Eno ini. Sumpah gua benci banget sama dia. Awas aja, lihat aja besok. Berani-beraninya dia sombong banget sama gua. Ya gitulah pokoknya ya. Nah udah tuh. Terus di lain tempat ya, ternyata nggak hanya si Imam aja yang suka sama si Eno. Ternyata ada seseorang juga di tempat kerjanya itu suka sama si Eno. Namanya itu adalah si Dayat. Nah karena mungkin apa ya, karena Dayat ini orangnya cukup friendly kali ya. Ketika si Eno ini ditembak oleh Dayat berkali-kali, dan meskipun jawabannya ditolak, tapi nolaknya ini beda banget sama si Imam. Malah apa ya, si Eno ini mah kayak ngata-ngatain si Dayat lah, kayak nggak mau aku sama kamu loh hitam banget kayak gitu. Ya mungkin awalnya si Eno ini cuma bercanda kali ya, tapi yang ditangkap sama si Dayat ini beda ya, kayak dia tuh ngambil perasaan banget lah. Dari situ, dari responnya si Eno, Dayat ini menjadi sangat-sangat jengkel sekali terhadap si Eno. Kayak anjing banget, kata-katain gua cowok, lihat aja kamu besok. Jadi memang ya garis besarnya gitu sih awal mula permasalahan ini terjadi. Tapi ini sih posisi si Imam dengan si Dayat ini, mereka tidak saling mengetahui kalau dirinya itu pernah suka dan pernah nembak juga si Eno. Itu posisinya tidak tahu sama sekali. Terus singkat cerita, pada bulan April 2016 ternyata si Eno ini dekat dengan seorang cowok yang bernama Rahmat. Nah gimana mereka bisa dekat itu awalnya ketika si Eno ini pulang kerja dan menuju ke mes untuk istirahat, itu dirinya sempat melewati kayak sebuah macam tongkrongan laki-laki lah yang kayak di pinggir-pinggir gang gitu. Terus apa ya, mungkin ada salah satu orang yang berasal dari tongkrongan tersebut itu sempat melihat kayak gila itu wanita cantik banget. Dari situ makanya cowok tersebut memberanikan diri untuk mengajak kenalan dengan si Eno. Dari situ kayak, halo mbak, namanya siapa ya? Nah dari situ si Eno ini juga langsung memperkenalkan dirinya lah. Dan dia kalau kalian tahu, bukannya dia memperkenalkan diri sebagai Eno, tapi dia memperkenalkan diri sebagai Indah. Kayak identitasnya ditutup-tutupin lah sama si Eno ini. Akhirnya ya mereka ngobrol lah, udah kayak orang kayak mau PDKT gitulah. Setelah itu ya karena mungkin si Rahmat ini ya, cowoknya namanya Rahmat. Jadi mungkin karena Rahmat ini nggak mau apa ya, kasarnya kayak nggak mau ngelepas wanita secantik ini, makanya dia langsung satset cuk. Dia langsung minta WA-nya, langsung minta nomornya lah untuk nanti dia chat ketika sudah pulang. Dari situ ya bener saja ketika si Eno ini sampai di mesnya, ketika dia balik itu langsung ada notif HP dari si Rahmat. Gila, langsung satset banget cok. Dari situ ya bukannya kayak si Imam dan si Dayat tadi, tapi Eno ini malah apa ya, malah ngeresponnya tuh sangat baik ya. Secara terus menerus lama kelamaan hubungan mereka semakin intens banget lah, hingga pada suatu hari si Rahmat ini memutuskan untuk menembak si Eno. Dan kalian tahu apa jawabannya? Ya bener kan apa kata gua, diterima cok sama si Eno. Dari situ ya mereka udah resmi pacaran. Tetapi ya untuk awal-awal bulan ya, kalau kalian tahu ini kan biasanya kalau orang pacaran awal bulan itu kayak masih anget-angetnya, kayak tai kucing lah. Pokoknya anget banget, kayak sering main, sering makan, sering nongkrong. Ini malah beda cok. Malahan Eno dengan si Rahmat ini kayak apa ya, kayak udah LDR gitulah, karena mereka tidak pernah bertemu selama 1 bulan ya. Kayak hubungannya itu melalui telepon, melalui ya VC tiap hari gitulah. Hingga pada akhirnya pernah si Eno ini sempat mengajak untuk ketemuan dengan si Rahmat. Tapi pas udah hari hanya, si Eno ini nampaknya kayak menggagalkan rencananya lah. Kayak maaf ya Mat, kayaknya nggak bisa deh malam ini ketemu karena ini sih gua ada kerjaan, jadi besok aja ya, oke? Nah dari situ ya si Rahmat langsung, oh oke siap ya, besok kabarin aja ya yang.
Gak berselang lama lah dari situ mereka bertemu pada tanggal 12 Mei 2016. Jadi ya saat itu Eno ngajak lagi lah untuk ketemuan sama si Rahmat. Tapi bukannya ketemuan di luar ya, ini malah si Eno ini ngajak ketemuan di mes karena memang kan dia posisinya lagi capek terus habis pulang kerja lah. Terus kebetulan lagi di mesnya itu masih sepi, makanya Eno ini berinisiatif mengajak Rahmat untuk datang ke mesnya langsung lah untuk menghampiri dirinya. Ya, awalnya si Rahmat ini apa ya, karena takut mungkin ya, karena kan posisinya kalau kalian tahu Rahmat ini masih ya kayak anak bocah lah, masih kelas 2 SMP. Ya makanya dari situ karena mungkin perasaan kangennya yang sangat-sangat banyak banget, makanya dia memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke mesnya si Eno. Nah, setelah dirinya mencari ide untuk menyelinap, akhirnya si Rahmat ini berhasil masuk ke kamarnya si Eno. Dari situ ya mereka langsung berpelukan lah. Ya kalian tahu sendirilah ya. Susah banget gua menceritakan sumpah. Ya pokoknya kayak gitulah. Bahkan sampai dirinya tuh apa ya, si Rahmat tuh mengajak si Eno untuk melakukan HS. Tapi karena memang si Eno ini memiliki memiliki pedoman yang sangat kuat, makanya si Eno ini menolak ajakan si Rahmat. Kayak yang dikit ya, nggak mau aku, udah kalau kamu mau terus pulang aja kamu. Dari situ dengan perasaan yang juengel banget karena si Eno ini tidak mau diajak gitu-gituan, makanya Rahmat pulang tuh sambil menggerutu, sambil gacul-gaculi watu-watu seneng jalan cuk. Oke. Nah, di lain peristiwa, kalau kalian ingat ya, kan tadi si Imam dengan si Dayat ini tidak mengetahui bahwa mereka tuh sama-sama suka dan sama-sama pernah ditolak lah sama si Eno. Jadi mereka tuh tahu ketika mereka tuh sedang ngobrol di mes laki-laki yang kebetulan juga tidak jauh dari mes perempuan yang ditempati si Eno tadi. Ya, namanya juga cowok kan ya, kalau misalnya mereka tuh ngobrol, mereka bahas apa aja, ya mereka tuh bahas politik, terus bahas nabi-nabi, bahas percintaan, pokoknya panjang lebar banget lah. Jadi pas saat mereka ngobrolin percintaan, nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh saling menyampaikan lah kalau dirinya tuh sempet mendekati si Eno dan ditolak juga. Makanya itu mereka udah saling menyampaikan, makanya mereka karena mungkin senasib sepenanggungan lah, mereka sama-sama jengkel. Akhirnya nggak tahu kenapa mereka tuh merencanakan aksi yang sangat gila, yang tentunya ini tujuannya untuk membalaskan dendamnya karena mereka tuh telah ditolak oleh si Eno. Kalian penasaran nggak apa yang mereka rencanakan? Jadi mereka itu merencanakan untuk melecehkan Eno di tempat tidurnya sendiri cuk. Bisa kalian bayangkan kan? Gila. Alhasil setelah mereka merencanakan aksi gilanya tadi, setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka berdua berangkat menuju mes perempuan tempat Eno tidur. Dah tuh jalan tuh ya pokoknya. Nah pas di jalan mereka berdua ini melihat ada seorang laki-laki yang kebetulan juga keluar dari mes perempuan yang letaknya nggak jauh dari situ. Dari situ si Imam langsung curiga. Weh cok, siapa kayak cok? Ono lanangan cok. Langsung lah dari situ Imam dan Dayat langsung tuh nanyain nih cowok nih yang lewat tadi. Kayak, woi sini. Nah terus dari situ si cowok tadi, iya bang, ada apa ya bang? Kamu habis dari mana? Habis tempatnya siapa kamu kok kamu sampai ke mes itu? Hah? Nggak gitu bang, gua tadi habis dari tempat pacar gua. Hah? Pacar? Siapa nama pacar lu? Namanya Indah bang. Nah dari situ Dayat dan Imam ini nggak tahu siapa sih si Indah ini. Kayaknya nggak ada deh perasaan yang namanya Indah. Dari situ mereka langsung, dah kamu ikut aku aja, kita ke mes itu, tunjukkan mana kamarnya. Dari situ akhirnya mereka bertiga berangkat menuju ke mes perempuan tersebut. Alhasil langsung tuh, yang mana kamarnya? Yang ini bang. Langsunglah si Imam dan si Dayat tadi langsung shock. Ternyata si anak bau kencur ini pacaran sama si Eno cok. Langsunglah dari situ tambah juengkel banget karena dulu aja dia nolak aku kok ini malah nerima cowok kayak ginian, katanya mau bagian orang tua. Ya pokoknya udah emosi banget lah mereka. Dari situ mereka langsung merencanakan aksi gilanya, langsung didobrak pintunya kayak brak. Dan kebetulan kalau kalian tahu kamarnya itu tidak dikunci cok, makanya langsung enak banget untuk dilewatin. Udah masuk kan, ternyata Eno juga lagi tidur cok. Langsung lah kayak bak buaya kalau lagi lapar-lapernya, ya kayak gitu, langsung lah
mereka bertiga tuh langsung melancarkan aksi gilanya itu. Ini kok bisa ya si Rahmat tuh kayak malah ikut-ikutan. Udah tahu loh pacarnya mau digituin sama mereka, kok bisa-bisanya ikutan? Karena mungkin ini sih ya, kalau gua beranggapan karena mungkin dirinya itu sudah jengkel banget dengan si Eno tadi. Karena apa ya, karena kan dia tadi sempet menolak ajakan si Rahmat tadi. Makanya ya mereka bertiga dengan sangat teganya melecehkan si Eno. Awalnya si Eno ini sempat tertidur, akhirnya dia terbangun dan langsung shock lah, langsung kayak nangis kecer, langsung minta maaf kayak ampun ampun. Dari situ ya mereka bertiga tuh bukannya memaafkan, itu malah ya gitulah, tetap digasak aja sama mereka. Dan kalau kalian tahu, perlakuan mereka tuh sangat-sangat gila sih, sampai-sampai ini bermula dari si Dayat yang pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau, entah apa yang dipikiran dia. Tapi ketika sampai di sebuah dapur, di dapurnya si Eno, dirinya tidak menemukan kalau di situ ada pisau. Tapi pas dia lihat di sampingnya itu ada sebuah pacul. Mungkin gila banget ya, bukannya balik lagi atau gimana, dia malah ngambil pacul itu cok, dan kembali untuk menggasak si Eno tadi. Dari situ mereka bertiga ya langsung lah, entah apa yang dipikiran mereka, kayak dengan teganya dia kayak memukul si Eno dengan gagang paculnya, sampai tuh badan si Eno ini sampai banyak darahnya. Tapi lagi-lagi ya gitu, namanya orang udah kehilangan akal sehatnya kali ya, tetep aja langsung. Sumpah gua nggak bisa ceritain sih, nggak tega banget gua. Ya intinya gitulah ya. Terus singkat cerita gimana gagang pacul itu bisa menancap di itunya, yaitu berawal dari si Dayat itu menyuruh si Rahmat untuk memasukkan gagang paculnya tuh. Awalnya Rahmat ini ragu-ragu, tapi karena sudah diyakinkan, akhirnya Rahmat melakukan hal itu dan dibantu dengan si Dayat dan si Imam. Sumpah gila cok. Ya kita doakannya semoga amal ibadahnya si Eno ini bisa diterima di sisi Tuhan lah, di sisi Allah. Yuk kita berdoa. Ya pokoknya setelah itu mereka bertiga langsung meninggalkan mes tersebut dan juga membawa kayak macam perhiasan, macam HP, ya pokoknya barang-barang elektroniknya si Eno dibawa pergi kabur, ya mungkin untuk dipakai atau dijual lah sama mereka. Dan kalau kalian tahu, si Eno ini ditinggal dengan posisi seperti itu cok. Singkat cerita, ya namanya orang bekerja kan ya, kalau dia tidak masuk beberapa harian pasti dicariin sama bosnya kayak, aduh si Eno ini kemana lagi nggak masuk-masuk, udah beberapa hari nggak masuk-masuk. Dari situ bosnya tuh langsung tanya ke anak buahnya nih, kamu lihat Eno nggak kemana? Aduh pak, nggak tahu lagi pak. Udah coba kamu sekarang nanti setelah pulang, ini kamu cek ke mesnya si Eno ini, dia tuh pergi kemana sih, coba kamu cari tahu. Akhirnya setelah jam kerja selesai, temennya si Eno ini langsung berangkat menuju mesnya si Eno. Langsung tuh dipanggilin kayak Eno. Dari situ kayak nggak dijawab lah, apalagi mereka melihat kayak aduh ini kamarnya juga dikunci lagi, tetangga kamarnya juga ditanya juga nggak tahu Eno pergi kemana. Dari situ kalau kalian tahu ada salah satu temannya kayak memiliki firasat buruk terhadap si Eno. Makanya mereka itu memutuskan untuk meminta bantuan kepada karyawan laki-laki yang ada di mesnya itu untuk mendobrakkan pintunya dan mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Eno ini. Nah dari situ teman-teman si Eno ini langsung shock karena melihat keadaan si Eno dengan sangat tragis, dimana ditambah juga gagang paculnya menancap di itunya si Eno. Dari situ mereka langsung lah bergegas pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan atas kematiannya si Eno. Pokoknya Pak Polisi ini langsung datang ke tempat TKP dan mengevakuasi jasanya si Eno. Kemudian dengan bantuan rumah sakit, si Eno ini diotopsi. Dan kalau kalian tahu hasilnya apa, akan gua bacakan ya. Jadi hasil otopsinya tuh yang pertama, kalau kalian tahu, tulang pipi dan rahang Eno ini patah. Kemudian yang kedua, gagang pacul tadi itu menembus sampai ke paru-paru seperti yang gua katakan tadi. Dan yang ketiga, itu banyak sekali luka memar di bagian dada dan banyak sekali bekas gigitan. Udahlah Pak, dihukum berat aja lah mereka nih Pak. Dari situ ya atas apa yang telah terjadi, Pak Polisi ini langsung sat-sat mencari pelaku sebenarnya siapa sih yang berani dengan sangat teganya melakukan hal itu kepada si Eno. Akhirnya ada salah satu nih yang tertangkap, dan itu adalah si Rahmat alias pacarnya si Eno tadi. Dari situ langsung dicecer sama Pak Polisi, kamu habis ngapain sih? Pokoknya gitu-gitulah.
Karena si Rahmat ini mungkin kayak nggak mau merasa sendiri, akhirnya dia mengaku kayak, "Pak, saya itu ngelakuin hal itu nggak sendirian Pak, jadi ada 2 orang lagi Pak, yaitu si Dayat sama si Imam." Dari situ, dengan keterangan si Rahmat ini, Pak polisi ini juga nggak berselang lama langsung menangkap si Imam dan Dayat. Dari situ ya ketiga pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka tentang pelecehan dan pembunuhan seseorang. Mungkin ini himbauan aja sih buat kalian-kalian yang masih belum melakukan. Ya kalian coba pikir-pikir lagi lah ya. Karena gue sempat membaca ya, kalau nggak salah, mungkin tolong dikoreksi. Jadi orang-orang yang tertangkap karena pelecehan, apalagi ini sampai membunuh, ini hidupnya nggak bakal tenang di penjara, cok. Camkan itu. Makanya kalian jangan sampai berani-berani. Nah, terus pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang, Dayat dan Imam ini dijatuhi hukuman mati. Sedangkan si Rahmat karena laki-laki ini umurnya masih di bawah 17 tahun, makanya dirinya hanya di penjara selama 10 tahun. Gila kan hukum kita? Padahal dia juga melakukan hal yang sebejat itu. Ya walaupun nih ya, misalnya kayak orang yang sudah cukup umur atau di bawah umur sama-sama melakukan hal yang keji, itu hukumannya pasti beda. Ya, gue juga nggak tahu lah. Pokoknya apa yang nggak adil banget lah kalau kata gue mah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu mengenai kisah cerita kematian si Eno Cangkul ini ketika dirinya sedang merantau untuk mencari uang. Ini malah berakhir tragis. Dan ya, buat kalian jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Mungkin buat teman-teman kalau ada masukan buat gua bisa tulis di kolom komentar. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you. Psst.